Kasih mengalahkan segalanya. Di tengah dunia yang penuh dengan persaingan, kepentingan pribadi, dan luka hati, kasih seringkali menjadi sesuatu yang langka. Banyak orang lebih mudah membalas daripada mengampuni, lebih mudah marah daripada bersabar, dan lebih mudah menyerah daripada bertahan dalam kasih. Namun firman Tuhan menunjukkan bahwa kasih memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada kebencian atau kejahatan. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bagian firman ini bukan sekadar puisi yang indah, melainkan gambaran nyata tentang karakter kasih yang berasal dari Allah. Kasih itu sabar. Artinya, kasih tetap bertahan ketika diuji. Kasih itu murah hati. Artinya, kasih tetap memberi walau tidak selalu menerima balasan yang sama. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya, kasih tidak memelihara dendam. Seringkali kita menganggap kasih sebagai perasaan. Jika perasaan itu hilang, kita merasa kasih juga hilang. Namun kasih menurut firman Tuhan adalah keputusan dan tindakan. Kasih adalah pilihan untuk tetap melakukan yang benar meskipun hati sedang terluka. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Sumber kasih sejati bukanlah kekuatan manusia, melainkan Allah sendiri. Tanpa hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan mudah kehabisan kasih. Tetapi ketika kita tinggal di dalamnya, kasih-Nya mengalir melalui hidup kita. Kasih memiliki kuasa untuk mengalahkan kejahatan. Roma 12 ayat 21 berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Dunia berkata, "Balaslah kejahatan dengan kejahatan agar dianggap kuat." Tetapi Tuhan berkata, "Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Kasih bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan rohani dan kepercayaan kepada Tuhan. Yesus sendiri memberi teladan kasih yang mengalahkan segalanya. Di atas kayu salib, Ia tidak membalas hinaan dengan kutukan. Ia tidak membalas pukulan dengan kemarahan. Ia memilih mengampuni. Pengorbanannya menunjukkan bahwa kasih mampu mengalahkan dosa, kebencian, bahkan maut sekalipun. Kasih juga memulihkan hubungan yang rusak. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pertemanan, seringkali masalah terjadi karena ego dan kurangnya pengertian. Tetapi ketika satu pihak memilih untuk mengasihi lebih dahulu, suasana berubah. Kata-kata menjadi lebih lembut. Hati menjadi lebih terbuka. Kasih membuka jalan bagi pemulihan. Namun mengasihi tidak selalu mudah. Ada kalanya kita merasa lelah. Ada kalanya kita merasa tidak dihargai. Di saat seperti itu, ingatlah bahwa kita mengasihi bukan hanya untuk manusia, tetapi sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 14 berkata, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Kasih adalah pengikat yang menyempurnakan. Tanpa kasih, semua pelayanan dan perbuatan baik kehilangan maknanya. Hari ini, mungkin ada situasi yang membuat Anda ingin berhenti mengasihi. Mungkin ada orang yang menyakiti hati Anda. Mungkin ada konflik yang belum selesai. Jangan biarkan kebencian menang. Pilihlah kasih. Bukan karena perasaan selalu mendukung, tetapi karena kasih adalah kehendak Tuhan. Kasih mengalahkan segalanya karena kasih berasal dari Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita hidup dalam kasih, kita sedang memancarkan terang Kristus di tengah dunia yang gelap. Kita sedang menjadi alat Tuhan untuk membawa damai, pengampunan, dan pemulihan. Mari kita belajar untuk sabar ketika diuji, murah hati ketika disakiti, dan tetap mengampuni ketika dikecewakan. Biarlah kasih Tuhan memenuhi hati kita, sehingga hidup kita menjadi kesaksian nyata bahwa kasih benar-benar mengalahkan segalanya. Mari berdoa. Tuhan,
Engkaulah sumber kasih sejati. Kami mengakui bahwa seringkali kami gagal mengasihi seperti yang Engkau kehendaki. Ampuni kami jika kami lebih memilih marah daripada sabar, membalas daripada mengampuni. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu yang tidak bersyarat. Tolong kami mengasihi dalam perkataan dan perbuatan, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jika renungan ini memberkati, silakan bagikan kepada orang lain, like, dan subscribe agar semakin banyak orang belajar hidup dalam kasih yang mengalahkan segalanya di dalam Tuhan.